salah satunya penampakan kuntilanak. Terakhir yang inget tuh waktu angkat mayat. Terus penampakan kakek-kakek tua megang nenteng kepalanya. Habisan darah. Posisi matinya udah telengkup juga megang lukanya. Penampakan itu kejadian, beberapa saksi pun ada yang sempat lihat. Pembantaian dan Di wilayah sini ya kejadian misteri itu ya ada kaitannya dengan urban legend itu. yang ada di sebelah. Pergerakannya hitam. Posisi Petunjuk. Mengalami langsung Mengalami kejadiannya. langsung. Kalau kelompok tersebut lewat itu dibusuk gitu mayatnya. Ya mudah-mudahan terkuak hari ini. merampok, membunuh dan segala macam. Tahun 60-an. Tahun 80. Ya, bahkan dieksekusi di tempat. Dieksekusi di tempat. Saking parahnya Saking apa yang mereka parahnya. lakukan Saking parahnya dieksekusi. dieksekusi beberapa orang tertangkap di perkebunan itu dieksekusi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ridha wal inayah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, saat ini kita berada di salah satu sudut kota Tangerang Selatan. Dan tentunya lokasi tepatnya kita samarkan, nggak bisa kita sebutkan. Di sini tim bersama Big Joy, terus ada Bang Uci, ada Bang Iwan, Bang Yudi, dan seperti di penelusuran video kemarin Bang Haji Alek ya waktu kita penelusuran ke rumah Belanda. Dan di konten kali ini kita akan melakukan sebuah pengungkapan misteri penguakan, karena menurut informasi dari rekan-rekan sekitar ada penampakan, sering terjadi penampakan walaupun nggak terlalu sering, tapi beberapa kali terjadi penampakan yang benar-benar nyata secara visual. Salah satunya penampakan kuntilanak ya Bang. Penampakan kuntilanak, terus penampakan kakek-kakek tua megang nenteng kepalanya. Seperti apa kebenarannya dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah ada kaitannya dengan urban legend atau kearifan lokal setempat? Kita akan pastikan dengan salah satu narasumber yang ada di lokasi, yaitu Bang Uci. Dan jangan kemana-mana, setelah diskusi ini kita akan langsung lanjut ke TKP untuk melakukan pembukaan gerbang astral. Kita komunikasi dan akan mencoba melakukan mediasi dengan makhluk astral tersebut. Sebenarnya apa yang membuat hal itu terjadi semua? Oke, Bang Uci. Yap. Ya. Assalamualaikum Bang Uci. Waalaikumsalam. Sehat Bang Uci. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang Uci. Ini kita dapat info nih Bang Uci. Katanya di area sini nih sering terjadi beberapa kali terjadi penampakan. Betul. Terus dan itu benar-benar nyata ya. Kalau secara visual sih Beberapa kali. beberapa kali memang adalah itu penampakan itu kejadian. Beberapa saksi pun ada yang sempat lihat gitu. Yang sempat lihat. Ya, Bang Uci sendiri pernah ngalamin? kalau saya pribadi sih pernah karena memang kebetulan saya kan kerja di sini. Kalau kita sendiri security di sini, kadang kalau malam kita patroli, kadang ada aja lah penampakan itu. Kadang selama kita jaga beberapa kali lah itu ada penampakan, bahkan sampai memang bener-bener jelas gitu penampakan. Wujud secara visual Bang. Secara visual gitu. Dia wujud secara visual nih, jadi bukan katanya si
A ngeliat terus diceritain lagi ke Bang Uci. Nah Bang Uci sendiri benar-benar mengalami kejadian tersebut. Sekali lagi di sini buat teman-teman sedulur-sedulur semua di sana, kita nggak maksa teman-teman di luar sana buat percaya, tapi kami di sini hanya menyampaikan apa yang kami alami. Jadi soal percaya nggak percaya kembali kepada hak mutlak teman-teman semua. Kita nggak maksa buat percaya, ini berdasarkan apa yang kami alami. Bang Uci asli sini? Asli sini saya. Alhamdulillah Bang Uci ya. Berarti Dari orang tua, nenek, kakek, buyut di sini. di sini Asli di bener-bener sini. asli. Bener-bener Oh, asli sini. apalagi bener-bener akamsi ini. Narasumbernya akamsi. Anak kampung sini asli. Anak wilayah Asli. nih akamsi. Jadi wah info valid nih. A1 nih akurat nih. Bang Uci asli sini. Terus saya juga memang nongkrongnya di sini ya bagaimana? Ya, Bang? nongkrong di sini. Setiap hari di sini, pagi, siang, sore, malam di sini. Pokoknya dari Masya keluar. Allah. Ya, sampai ini apa? Tempat main bola, tempat apa emang di sini kita main dari kecil Di sini gitu. dulunya. Sebelum adanya kompleks-kompleks perkantoran, pemukiman, dulunya apa ini Bang Uci? Oh, dulunya tuh ini perkebunan, PTPN. Perkebunan. Dari sampai di awal tahun 90-an menurut dari sumber-sumber orang-orang tua saya, sepuh saya, memang ada beberapa cerita lah, apa urban legendnya lah kalau dibilang mah apa, ada beberapa kisahnya lah, cerita rakyatnya. Dulu dari awal di tahun 60-an sampai tahun 90-an itu memang ada lah ceritanya. Itu ada kaitannya sama yang nampak-nampak ini? Ada kaitannya, justru karena itu kan sering terjadinya di wilayah sini ya, kejadian misteri itu ya ada kaitannya dengan urban legend itu, cerita itu gitu. Tokohnya ada, memang ada ya. Tokohnya memang ada. Tokohnya memang ada. Mohon maaf tanpa mengurangi adab, menurut cerita yang disampaikan secara histori dari turun temurun itu lebih ke arah putih atau hitam Bang Uci? Pergerakannya hitam. Wow. Kelompok tersebut bergerak di arah negatif. Itu di tahun 60-an itu dulu ada sekelompok orang yang memang kerjaannya tuh entah itu merampok, membunuh dan segala macem. Tahun 60-an sampai tahun 80-an lah. Tahun 80 ya. Dan itu benar-benar menjadi sebuah bukan menjadi sebuah mitos lagi ya. Bukan mitos karena memang warga sekitar yang tinggal di daerah sini itu dulu kalau memang kelompok itu bergerak ya mereka semua tahu, Mengalami langsung. kalau kelompok tersebut lewat itu ya warga udah paham. Oke Lur, jadi bukan cuma cerita, bukan katanya pernah ada, tapi memang saksi-saksi hidupnya pun masih banyak dan mengalami langsung kejadian tersebut. Sekelompok-kelompok yang bergerak ke arah negatif menurut Bang Uci ini ya. Ya, merampok, membunuh, kriminal. Kelompok kriminal. Bahkan kalau warga pun banyak juga yang istilahnya kan kalau zaman dulu kan usahanya mungkin ternak, atau kalau dia mau ternaknya diambil, nggak boleh dicegah gitu. Saya mau tuh kambingnya bagus, diambil aja. Sama kelompok tersebut. Iya, kalau nggak dikasih ya Sebentar Lur, kejadian yang saya nggak ngambil doping dulu Lur. apa itu? Oh iya doping. Nih bukan endorse nih ya, tapi emang ya, rasanya seger-seger dingin. Izin Bang Uci. Siap. Saya mau kretek aja lah, biar kayak Pak Haji Alek. Bijoy, rapatan Bijoy. Kayak Pak Haji Alek, Big Boss. Mantap nih Bang Joy. Oke Bang Oci. Nah, kita singkat cerita. Siap. Ada histori yang menyampaikan bahwa bubarnya kelompok tersebut atau hilangnya kelompok tersebut Bang Uci Ya. setelah aksi terornya ini. Ya, historinya itu dulu jadi di awal tahun 80-an itu dimusnahkan lah sama pihak yang berwajib, dieksekusi di tempat. Saking parahnya Saking apa yang mereka parahnya. lakukan Saking parahnya kelompok dieksekusi. tersebut. Dieksekusi, beberapa orang tertangkap di perkebunan itu, dieksekusi di tempat. Dieksekusi di tempat. Berarti mungkin perintah dari aparat penegak hukum saat itu tangkap hidup atau mati Ya, kali. tangkap hidup atau mati. Dieksekusi di Iya. tempat.
bisa dibayangin ya Lur, kejahatannya seperti apa. Itu luar biasa banget, kita nggak bisa ceritain detail apa yang mereka lakukannya. Cuma kalau setahu kami, kalau memang sudah dilakukan penangkapan hidup atau mati, eksekusi di tempat, itu memang udah luar biasa berarti. Nah, setelah pasca kejadian itu mulai terjadi seperti Ya di awal tahun 2000-an itu ya banyak kayak di gedung-gedung yang memang banyak orang aktivitas itu kadang suka kejadian menampakkan juga. si sosok tersebut. Ya masuk juga ke dalam, Kemasukan juga, Bang. kemasukan juga, Sempat ada yang kemasukan, Bang. kemasukan bahkan disebut nama saya dia tuh. Dia menampakkan diri dengan cara ya masuk ke dalam orang, bahkan dia nyebut saya ini gitu. Apalagi yang sosok yang saya bilang pernah lihat yang bawa kepala itu, Bawa kepala. ya itu bahkan kita lihat nampak dari jauh aja saya udah panas aja bawaannya, mau nggak bisa lihat, nggak mau lihat gitu. Sempat dilakukan pengejaran nggak sama Bang Uci? Waduh, kalau pengejaran itu, kalau ilmunya saya udah bisa jalan atas daun kali. Luar biasa. Tuh, ini bener-bener sama yang mengalami di sini. Jadi bukannya berdasarkan cerita, tapi ini sama langsung yang mengalaminya. Gitu, sekali lagi kita nggak maksa buat sedulur di luar sana buat percaya apa yang dialami. Kami hanya berbagi informasi. Gitu. Ambil hikmahnya, ambil baiknya. Kalau memang ada baiknya, maka ikutin terus perjalanan kita. Karena habis ini kita akan ke TKP. Insya Allah ke tempat pembantaian, bukan pembantaian, tempat eksekusinya. Tempat eksekusinya. Dan insya Allah apabila memang auranya bagus, terus dari Bang Uci dan Bang Alex, Bang Ajalek dan abang-abang semua yang di sini mengizinkan, kita ke salah satu titik lokasi di mana sosok tersebut sering menampakkan dirinya. Bang Uci untuk aktivitas dan kegiatan serta profesinya nggak apa-apa ya di tayang? Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Tapi untuk lokasi dan nama Lokasi daerah jangan kita tutup ya. disamakan, ya. Oke. Kayaknya gitu aja di Bang Uci ya. Siap. Gitu aja. Nextnya selanjutnya habis ini kita coba buat jalan ke TKP ya. Boleh. Diizinin ya. Ready. Oke Lur, ikutin terus perjalanan kita. Jangan kemana-mana, tetap di Jurnal Misteri LRB, Padepokan Kaki Langit Raga Bumi. Kita ke TKP, kita akan buka gerbang astral di sana. Kita lihat apa yang terjadi di sana. Dan sebenarnya maksud dari sosok tersebut apa? Sering menampakkan diri. Apakah memang ada pesan yang ingin disampaikan atau ada sesuatu yang belum diselesaikan pada saat dulunya? Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Let's go. Oke gengs, kita udah sampai di lokasi tempat sering terjadinya penampakannya, dan di sini juga pernah dialek pernah terjadi penampakan, pembantaian. Banyaklah ulasan-ulasan yang akan ya mudah-mudahan terkuak hari ini. Amin. Kita ke TKP.
terakhir yang inget tuh waktu angkat mayat anak SMP aja tuh di situ. Angkat mayat anak SMP. Ya, tahun 99. Itu apa? Kecelakaan apa? Korban tawuran. Pembunuhan berarti. Ya. Jadi dia tawuran di jalan, larinya ke situ. Mungkin nggak sempet naik ke Berlin, kehabisan darah. Posisi matinya udah telengkup juga megang lukanya. Mati di situ, Bang. Mati di situ. Tawurannya hari Sabtu, ketemunya hari Senin. Jadi busuk itu Mayatnya. mayatnya. Luar biasa, Lur. Banyak insiden yang terjadi di tempat ini. Ikutin terus penelusuran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil. Yang di mananya? Ambil di mana? Ambil di mana? Apa? Bentrok. Bentrok. Nggak mau. Jangan baca. Jangan pergi. Assalamualaikum. Ambil blok. Yang ada di sebelah. Ambil. Posisi Petunjuk. Petunjuk. apa petunjuknya? Apa petunjuknya? Bang. Enggak. Halo, Bang. Udah dapat belum? Udah dapat belum? Ada. Udah. Minta diambil. Udah dapat belum? Bang, apa ya, trafiknya? Wong. Ya. Enggak. Ya? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. How I wonder
Saya bang, saya ini bang, saya bang. Masih penasaran yang disampaikan? Insya Allah dengan cara batu lingga di posisinya banyak pekerja tadi di barat daya. Tandanya apa lagi? Tanda petunjuknya apa lagi? Ya? Api. Setiap hari ada api di situ. Setiap hari ada api di situ. Setiap hari ada api. Pembakaran kayu. Bang, udah bang, dapat nggak bang? Tunjuk listrik sana tuh. Batu lingga di Bang Joy. proyek ada di proyek kata. Negatifnya kenceng banget. Terus pas kita mau melakukan mediasi, Bang Uban udah ngerasain titiknya kenceng, cuman energinya negatif. Saya nggak tahu nih maunya sih tadinya nampak atau ada, kita nggak bawa mediator kebetulan, dan rekan-rekan di sini bukannya nggak mau jadi mediator, cuman sebagian masih ada yang punya anak-anak kecil atau tanggung jawab lebih di rumah. Saya nggak tahu ada benturan apa, cuman proses mediasinya nggak berjalan lancar banget, jadi masih nyampur di kepala, nyampur. Beradu energi saling kuat, yang positifnya nggak yang negatifnya, tapi emang agak kenceng sih tadi yang negatifnya. Masih nandain terus dia. Kalau sama Kilajap sendiri ngerasain benturan hawa energinya. Repot, tapi Bang Jo bawa pulpen sama kertas, bisa coba digambarin bang. Like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. Jadi Big Joy akan melakukan pembukaan gerbang ya, buat memvisualkan memang apa yang ada di sini. Jadi, tadi proses mediasi agak terhambat, entah ganjalan dari kita apa gimana, saya nggak tahu. Jadi memang ada mungkin entah yang nyoba buat nerobos yang bukan diundang apa gimana, tapi ada benturan-benturan. Cuman kita kan coba merasakan lagi sambil mencoba komunikasi secara batin. Sebenarnya mau gimana, cuman kalau buat buka gerbang mediator lagi kayaknya enggak deh, mending komunikasi aja. Ini masih nyampur, efek dari mediasi tadi masih nyampur banget di kepala, jadi masih seperti ada hal yang memang ingin disampaikan untuk membuka jalurnya, membuka gerbangnya kembali kepada
asalnya. Cuma kita coba benturannya nih apa sih yang nyoba buat nerobos ke area kita nih apa. Kepala doang. doang berarti. Kepala doang. Itu berarti. Apa emang dianya putus? Kepalanya putus kali. Kepalanya doang yang dapat. Apa dia doang? Kepalanya doang kali. Kalau memang tampaknya kepalanya doang berarti emang udah kepalanya doang berarti. Nggak dapat lagi. Oke. Ini jelek banget kepalanya. Putus. Di tembok. Hah? Itu di tembok. Putus kan. Wah, ini kepalanya. Kepala di tembok sana ya. Oke. Ini yang berhasil divisualkan sama Big Joy dan Bang Uci. Jadi mencoba masih kerasa gelombang puter dia ngegelinding. Ini masih terus ngegelinding nih sekitar. Iya, putus Terus, dia ini putar terus. muter-muter terus. Ini bukannya kelihatan kepalanya doang, tapi memang bukannya kelihatan kepalanya doang, badannya nggak kelihatan, tapi memang hanya kepala ini, hanya kepala. Dan berarti ada kemungkinan dilakukan pemenggalan pada saat dulu di eksekusinya. Ya, dipenggal. Mungkin mau menyampaikan bahwa bisa jadi dipisah dapatnya, dan ternyata benar seperti apa yang disampaikan oleh Bang Uci di tempat awal, bahwa mungkin ini kepala yang ditenteng. Satu tempat kerja tersebut, ini kepala yang ditenteng ini. Berarti yang ditenteng tadi kepala perempuan kemungkinan yang ditenteng-tentengnya. Dan ada beberapa kali benturan energi di sekitar ya Bang Uci ya. Terus ada Bang Uban juga merasakan beberapa kali benturan energi. Jadi ada beberapa yang mencoba buat intervensi di kegiatan kita, dan ini yang berhasil divisualkan seperti ini. Dapatnya seperti ini karena gelombang energinya seperti bercampur. Ada beberapa hal yang emang disampaikan untuk tadi sama siapa komunikasinya ya Bang? Oh, Bang Uban ya. Yuk kita ke Bang Uban. Tadi kemungkinan udah terlalu ramai, gelombangnya udah mulai nggak bagus malah jadinya. Kita finish aja kali ya. Finish aja Bang ya. Finish aja Bang Uban ya. Ngobrol-ngobrol di proyek aja ya. Ya. Kayak kita ngobrol di tempat titik awal kita pertama, nanti kita ngobrol di sana buat ngejelasin apa yang terjadi. Oke gengs, kita udah kembali di titik awal dari sebelum kita berangkat tadi, yang waktu kita melakukan diskusi dengan Bang Uci. Bang Uci sedang melakukan sedikit kegiatan dan rekan-rekan yang lain juga. Jadi kami berempat di sini, dan apa yang terjadi tadi, karena bukannya nggak bisa ngejelasin apa gimana dari saya, karena masih agak sedikit banyak gesrekan di memori, kayak masih tercampur. Banyak distrik, banyak energi. Akhirnya daripada kita salah fokus terus dipaksain juga, malah jadi kitanya yang capek. Nah, Capeknya beneran capek fisik ya, capek tenaga. Luar dalam. Nah, sarannya coba deh ngaso dulu deh hari ini. Kita break dulu. Next time kita lakukan penelusuran lagi. Tapi alhamdulillah sedikit dapat clue sih ya Bang. Ya. Dapat clue sedikit tentang sedikit gambaran-gambaran. Terus Bang Joy sama Bang Uci juga menangkap fenomena, walaupun nggak terlihat jelas Bang Joy ya. Tapi dapat mencoba untuk memvisualisasikan, dapat sedikitnya. Cuman karena memang jangan dibilang kok gambarnya jelek apa gimana, ya memang yang terlihat seperti itu.
Kalau mau ngarepin gambarnya bagus, ngarang nanti jatuhnya ngelukis. Dapatnya kayak gitu, kok palanya doang nggak ada badannya, dapatnya kayak gitu. Repot nanti. Yang gambar juga bukan pelukis. Bukan pelukis. Jadi ya ambil hikmahnya aja, ambil positifnya dari kegiatan kami ini. Yang pasti tetap akan melakukan sterilisasi area, entah langsung atau bagaimana, tapi tidak melakukan peliputan untuk sterilisasi areanya. Setidaknya ada sedikit clue-clue, tanda-tanda yang memang bisa kita lakukan di nextnya. Ada pesan-pesan yang memang disampaikan buat seluruh di luar sana. Kalau ada kritik, masukan, silakan sampaikan, tapi yang sifatnya membangun, jangan menjatuhkan, apalagi nyerang ya. Sedikit kritik keras, kritik sampaikan aja kepada kami untuk perbaikan diri kami juga. Mudah-mudahan apa yang kita tampilkan ada nilai-nilai positif yang bisa diambil. Kami tidak memaksa untuk seluruh di luar sana sejalan dengan kami, percaya dengan kami, dengan setuju dengan apa yang kami lakukan. Kami hanya menyampaikan informasi berdasarkan info-info yang kita dapat juga ya Bang Uban ya Bang Joyo ya. Iya, dan kita coba untuk melakukan pelurusannya seperti apa sih. Kalaupun ada kendala yang sifatnya teknis kah atau hal-hal yang di luar faktor, wallahu a'lam bishawab, memang seperti itu adanya. Jadi ada lagi yang mau disampaikan Bang Uban? Insya Allah ya, ini adalah yang kita cari, pembelajaran, dan ya kita lagi belajar Ya. Mudah-mudahan dari segala pengalaman ini kita dapat pelajaran dan pembelajarannya, dan juga mungkin yang nonton juga bisa dapat pembelajarannya. Bukan berarti kita cari apa yang benar atau yang salah, intinya disinilah kita belajar. Itu aja sih mungkin. Abang ada yang mau disampaikan? Sama Big Joy. Subscribe. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen, dan bagikan jika video ini bermanfaat seluruh di semua di sana. Perbanyak istighfar, jangan lupa sholawat, terus berbuat baik. Terus berbuat baik. Kalau kamu nggak menemukan orang baik, insya Allah kamu yang ditemukan sama orang baik. Demikian aja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik